appoint Major General Suharto. Where is the man? This man. I appoint him as Dalam senyap ruang kerja di Jalan Cendana, Pak Harto menatap hamparan taman yang tertata rapi. Satu persatu anak buahnya datang silih berganti untuk melaporkan kondisi negeri. Tak banyak bicara, pria yang dikenal sebagai The Smiling General itu hanya sesekali mengangguk, mencatat dalam hati. Tapi di balik diamnya, kata-katanya kerap membekas. Ramalannya bahkan dianggap melebihi seorang peramal, bukan supranatural, melainkan berdasarkan kepekaan naluri kekuasaan dan pengamatan sosial yang tajam selama puluhan tahun memimpin negeri ini. Di antara ucapan-ucapannya, beberapa kini kembali menyeruak ke permukaan. Reformasi jangan kebablasan, katanya dalam satu kesempatan, dan masyarakat baru benar-benar memahami maknanya ketika negeri ini seolah-olah kehilangan arah, dibelah oleh polarisasi politik, kebebasan informasi yang liar, serta kerusakan moral dalam birokrasi. Namun, apakah semua itu kebetulan? Ataukah benar-benar sebuah ramalan seorang negarawan? Mari kita telusuri jejak kata-kata Pak Harto dan bagaimana ramalannya satu persatu kini benar-benar menjadi kenyataan. Ramalan tentang reformasi, jangan sampai kebablasan. Dalam buku Pak Harto The Untold Stories, cetakan tahun 2011, salah satu pernyataan Pak Harto yang paling dikenang adalah, "Saya mendukung reformasi, tapi jangan sampai kebablasan. Reformasi itu harus dalam koridor konstitusi." Soeharto, 1998. Saat itu negeri ini sedang bergolak. Rakyat turun ke jalan, mahasiswa menduduki gedung DPR. Krisis moneter mengguncang Asia dan Indonesia termasuk yang paling parah. Soeharto akhirnya mundur, tetapi ia meninggalkan peringatan. 2 dekade setelahnya, apa yang terjadi? Reformasi yang dimaksud untuk membebaskan rakyat dari otoritarianisme justru membuka ruang bagi kekacauan politik dan penyalahgunaan demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali dalam waktu singkat. Sistem presidensial bercampur aduk dengan sistem parlementer. Partai politik tumbuh subur tetapi diselimuti oligarki. Kebebasan pers berubah menjadi medan pertempuran hoaks dan agitasi. Media sosial menciptakan ruang bagi radikalisme dan polarisasi. Dalam Pilpres 2014 dan 2019, bangsa ini terbelah dua, antara cebong dan kampret, antara pendukung dan pembenci. Ketika banyak pihak mulai menyuarakan perlu ada evaluasi reformasi, orang pun mulai teringat pada ucapan Pak Harto. Ia seakan melihat dari jauh bahwa kebebasan tanpa batas justru bisa menenggelamkan bangsa dalam kekacauan yang tak terkontrol. Tentang ekonomi, kita harus berdikari. Pak Harto adalah pengikut Soekarno dalam hal semangat berdikari, namun ia memilih pendekatan teknokratis dan pragmatis. Ia membangun ekonomi lewat swasembada beras, membentuk Bulog, menciptakan proyek-proyek mercusuar seperti Nucleus Estate and Smallholder dalam bidang perkebunan, serta mendorong investasi asing secara terkendali. Dalam wawancara dengan Adam Schwartz, penulis A Nation in Waiting, Soeharto berkata, "Jangan bergantung kepada orang asing. Mereka akan bantu kalau kita kuat, tapi kalau kita lemah, mereka hanya akan merampas." Kini di tahun 2025, Indonesia masih bergantung pada impor pangan, BBM, bahkan bahan baku industri. Program hilirisasi tambang yang baru digalakan seringkali terbentur kepentingan korporasi asing. Kedaulatan ekonomi yang dulu diperjuangkan, kini terasa jauh dari jangkauan. Krisis global yang dipicu oleh perang dagang Amerika Serikat dan Cina dan konflik di Timur Tengah menyebabkan harga bahan pokok di Indonesia naik drastis. Rakyat kecil menjerit, ketergantungan pada impor beras, gula, garam, dan kedelai menunjukkan bahwa kita belum benar-benar mandiri.
seperti yang dulu dikhawatirkan oleh Pak Harto. Tentang disintegrasi bangsa, persatuan itu harga mati. Dalam pidatonya di sidang umum MPR tahun 1993, Pak Harto berkata tegas, "Yang harus kita jaga adalah keutuhan bangsa. Sekali NKRI terpecah, akan sangat sulit untuk menyatukannya kembali." Ia menciptakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi yang diimplementasikan secara nyata melalui asas tunggal Pancasila dan larangan terhadap separatisme. Tapi, kini semangat itu mulai luntur. Papua terus bergolak, gerakan separatis seperti KKB justru makin aktif setelah era reformasi. Di wilayah lain, muncul ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Otonomi daerah membuka peluang kemajuan, tapi juga membuka celah korupsi dan konflik identitas. Di media sosial, banyak anak muda yang dengan enteng mengatakan, "Biar saja Papua merdeka," tanpa memahami resiko geopolitik dan sejarah panjang penyatuan wilayah itu. Pak Harto dengan gaya kerasnya memang memadamkan api separatisme, tetapi ia juga menyadari pentingnya keadilan dalam pembangunan. Tentang militer dan netralitas TNI, ABRI adalah perekat bangsa. Pak Harto berasal dari militer. Ia tahu benar kekuatan dan bahayanya. Dalam buku My Thoughts, Words and Deeds, cetakan tahun 1991, ia menulis, "ABRI adalah kekuatan sosial, tapi kekuatan itu harus digunakan untuk memelihara persatuan dan pembangunan, bukan untuk rebutan kekuasaan." Era reformasi mencabut dwi fungsi ABRI. Namun kini banyak pensiunan jenderal kembali ke politik, bahkan memimpin partai, duduk di kabinet, hingga maju dalam pilpres. Netralitas TNI jadi tanda tanya. Masyarakat sipil cemas, apakah militer akan kembali ke panggung politik? Di saat krisis dan bencana, TNI masih menjadi harapan rakyat karena kedisiplinan dan efektivitasnya. Tapi bila kekuatan itu disalahgunakan, bisa menjadi bumerang. Kekhawatiran Pak Harto tentang hilangnya perekat bangsa kini terasa sangat relevan. Tentang pendidikan dan moral bangsa, bangsa yang besar adalah bangsa yang berbudi pekerti. Dalam berbagai pidato kenegaraan, Pak Harto kerap menekankan pentingnya pendidikan karakter. Di masa pemerintahannya, pelajaran Pancasila, PMP, dan penataran P4 diwajibkan. Banyak yang menganggap itu indoktrinasi, namun hasilnya rakyat Indonesia memiliki kesadaran berbangsa yang kuat. Kini setelah puluhan tahun P4 dihapuskan, banyak anak muda yang bahkan tidak hafal sila Pancasila. Moral publik merosot, kasus korupsi, pelecehan, intoleransi, dan kekerasan meningkat. Sosial media menjadi ruang caci maki, bukan diskusi sehat. Pendidikan kehilangan jiwanya. Pak Harto pernah berkata, "Kita membangun bukan hanya fisik, tapi juga watak. Sebab watak yang buruk akan meruntuhkan bangsa, sekuat apapun bangunannya." Dan kini bangunan demokrasi yang besar pun nyaris runtuh karena krisis watak tersebut. Tentang elit politik, kalau mereka tidak bisa diatur, akan jadi petaka. Pak Harto punya pandangan bahwa elit politik Indonesia rawan korupsi dan rebutan kekuasaan. Oleh sebab itu, selama puluhan tahun, ia mengendalikan Golkar, ABRI, dan birokrasi secara ketat. Kini tanpa kendali yang kuat, elit politik justru mempermalukan bangsa. Praktik politik transaksional merebak. Partai menjadi alat segelintir elit, DPR menjadi ladang proyek, bukan perwakilan rakyat. Ucapan Pak Harto menjadi relevan. Kalau semua ingin berkuasa tanpa memikirkan rakyat, maka yang terjadi adalah perebutan dan kehancuran. Bambang Pacul ditelepon, "Ibu Pacul berhenti." Soeharto adalah manusia biasa, tentunya tidak sempurna.
Ia punya dosa sejarah, terutama dalam pelanggaran HAM, korupsi, dan pembungkaman politik. Tapi di tengah keburukannya, ia memiliki pandangan jauh ke depan yang kini justru terbukti. Apakah kita menyesal setelah menggulingkannya? Tentu saja tidak. Reformasi adalah keniscayaan, tapi apakah kita menyesal karena tidak menjaga arah reformasi? Mungkin jawabannya adalah iya. Kini saatnya generasi baru merefleksikan kembali, bukan untuk kembali ke era Soeharto, tetapi untuk mengambil pelajaran dari apa yang benar dalam ucapannya, agar negeri ini tidak terus terjerumus dalam kekacauan yang dulu telah ia peringatkan. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.